Pak Ibu. Berapa? Sedoso ewu. Sedoso berapa? 10.000 Bu. Oke. Udah, Pak. Berapa? Sedoso ewu. Oh. 10.000. Maturkan Bu. Saya mau lihat gereja ya. Selamat datang di GPIB Ayalon, Gospelcast Bethlehem Coba. Tuhan Yesus memberkati. Sugeng Enjang, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali lagi kita bertemu dalam acara Morning Call GPIB. Saya Pendeta Rindu Yemima Tita Helu Takapente. Saya melayani di GPIB Ayalon Tegal, Gospelcast Bethlehem Comal. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terangilah kami dalam terang firman Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memasuki kehidupan kami di hari yang baru. Ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, tuntun kami dalam Roh Kudus dan hikmat, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah di dalam setiap tutur kata yang diucapkan, di dalamnya tersimpan berkat bagi persekutuan umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka pembacaan kita, Keluaran pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpahnya itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang yang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tetapi tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk di dalam sewa.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Keluaran pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-10 sampai ke-15 mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk bersama-sama merenungkan tentang keadilan dan juga kepercayaan. Keadilan antar sesama manusia dan juga kepercayaan di antara sesama manusia. Pada kenyataannya kita mau mengakui bahwa kita seringkali bertemu dengan situasi ketidakadilan ataupun situasi kekecewaan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, situasi ketidakadilan dan kekecewaan apakah itu baik? Tentu saja situasi itu adalah situasi yang tidak baik. Baik bagi kita yang menjadi korban ketidakadilan ataupun kekecewaan, tentu itu juga menjadi situasi yang tidak baik. Ataupun juga kita yang melakukan ketidakadilan atau kita yang membuat ketidakpercayaan dari orang lain, itu pun juga menjadi situasi yang tidak baik untuk kita. Pelaku yang melakukannya ataupun kita yang menjadi korbannya, kita berada dalam situasi yang sama, situasi yang tidak baik. Lalu pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan jika saya berada di dalam situasi tersebut? Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-10 sampai ayat ke-15 mau berkata bagi Bapak, Ibu, dan saya bahwa situasi yang tidak baik bukan berarti akan selamanya menjadi tidak baik. Jika kita mau berusaha untuk memperbaikinya, maka situasi yang tidak baik dapat berubah menjadi baik. Pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi orang-orang yang juga berperan aktif untuk memperbaiki keadaan. Entah kita yang berada di dalam posisi melakukan ketidakbaikan atau kita yang berada di dalam posisi menjadi korban dari segala situasi yang menjadi tidak baik untuk kehidupan kita. Hari ini sama-sama kita merenungkan bahwa situasi yang kita alami pada saat ini, situasi yang tidak baik bukan selamanya akan menjadi tidak baik untuk kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Jika kita mau berusaha melakukan sebuah perubahan, maka kita bersama-sama dengan Tuhan, kita mampu melakukan banyak hal dan tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalaupun kita pada hari ini memiliki satu komitmen bahwa saya akan mengubah situasi di dalam kehidupan saya, baik saya yang pada saat ini berada di dalam situasi yang menjadi korban dari sebuah ketidakadilan atau menjadi korban di mana kepercayaan saya dikecewakan, yang perlu saya lakukan pada saat ini adalah saya melepaskan pengampunan dan saya menerima keadaan ini dan saya meminta juga kepada Tuhan mampukan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak pernah berputus asa dan selalu mau melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jika pun hari ini kita berada pada situasi, jika kita yang melakukan ketidakadilan dan kita yang membuat orang lain kehilangan kepercayaan kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memintalah maaf kepada Tuhan Allah, memintalah maaf kepada orang yang sudah kita sakiti, dan juga jangan lupa minta maaf kepada dirimu sendiri bahwa dirimu sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Lalu apakah situasi itu akan berubah dengan seketika menjadi baik? Tentu saja tidak. Kita akan melalui proses yang panjang, waktunya juga mungkin lama, tetapi bukan berarti itu tidak mungkin untuk dilakukan. Jika Bapak, Ibu memiliki komitmen bahwa saya dapat melakukannya, saya ingin mengubah situasi ini untuk menjadi baik lagi, berkomitmenlah untuk diri sendiri dan bersama-sama dengan Tuhan. Jika engkau dikecewakan, lepaskan pengampunan. Jika engkau mengecewakan, memintalah pengampunan. Segala sesuatu yang tidak baik bisa engkau ubah menjadi baik jika engkau juga mau mengubahnya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita perlu percaya bahwa setiap benih kebaikan yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan selalu kembali menjadi sebuah kebaikan bagi setiap kita yang menaburnya. Entah kita yang menerimanya atau mungkin orang-orang yang kita kasihi yang menerimanya, anak cucu kita yang menerimanya, tetapi percayalah setiap usaha yang kita lakukan yang baik tidak pernah kembali dengan sia-sia. Maka biarlah firman Tuhan hari ini pun menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dimanapun kita berada,
Jangan berputus asa dengan situasi yang kita rasa tidak baik. Dan jangan berputus asa untuk terus melakukan kebaikan. Percayalah bahwa Tuhan Allah melihat segala sesuatunya. Tuhan Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Tetaplah untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan Allah. Ubahlah kehidupanmu untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan Allah. Biarlah Tuhan Allah yang memberkati dan engkau menjadi saluran berkat. Jangan kecewakan orang lain. Bahkan jika engkau bertemu dengan orang-orang yang mengecewakanmu, jangan lepaskan mereka, rangkul mereka di dalam doa, kuatkan mereka bahwa mereka juga bisa menjadi orang yang baik. Dan jika engkau pada saat ini pun dikecewakan, lepaskan pengampunanmu, engkau pun bisa menjadi orang yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari ini, satu hari ke depan, engkau boleh melewatinya dengan setiap kebaikan daripada Tuhan, dan engkau boleh menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami boleh menyadari diri kami tidak sempurna di hadapan Tuhan Allah. Jika pada hari ini ya Tuhan Allah, kami berada dalam situasi-situasi pergumulan-pergumulan yang tidak baik. Baik kami yang pada saat ini melukai hati banyak orang, melukai hati orang yang kami kasihi, melukai hati Tuhan. Kami memohon pengampunan Tuhan dan ajarkanlah kami untuk boleh menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Untuk terus boleh berkenan di hadapan Tuhan Allah dan melakukan banyak hal yang baik. Sehingga di dalamnya kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan terbuka untuk setiap kami. Dan kami juga yang pada saat ini berada di dalam situasi yang tidak baik, kami mengalami ketidakadilan ataupun kami mengalami kekecewaan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melepaskan pengampunan, mampukan kami untuk boleh kembali untuk tetap melanjutkan kehidupan kami, dan kami percaya bahwa situasi yang kami alami pada saat ini tidak akan seterusnya seperti ini. Kami akan mampu mengubah situasi ini untuk menjadi lebih baik lagi, dan kami percaya bahwa Tuhan berkarya di dalamnya, dan Tuhan menjadikan situasi kami ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami bersama dengan keluarga kami akan menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan memakai kami. Dan hari ini kami percaya satu hari ke depan kami akan melaluinya dengan sangat baik, dan kami melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Usaha, kerja, kesehatan, kekuatan, hubungan bersama dengan sesama kami pertaruhkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya hari ini kami yang bersama-sama menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami diberkati dan kami akan menjadi saluran berkat. Terimalah doa dan syukur kami, terimalah kehidupan kami, dan jadikan kami sesuai menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian renungan kita bersama-sama. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap sehat dan berusahalah sehat. Kemana-mana pakai masker, jika sekarang tidak pakai masker karena lagi renungan. Tetapi jika kita keluar rumah, kita jangan lupa pakai masker. Kalau kita berkendaraan dengan kendaraan umum, jangan lupa juga kalau kita naik ojek, bawa helm sendiri atau bawa penutup kepala. Tetaplah sehat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Pospelkes Bethlehem Comal.